Bayangkan sebuah kota yang dipahat langsung dari batu pasir berwarna kemerahan, tersembunyi di tengah gurun selama berabad-abad, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh dunia modern. Inilah Petra, kota kuno yang sering disebut sebagai harta karun yang hilang. Tapi siapa sebenarnya yang membangunnya? Mengapa kota yang megah ini akhirnya ditinggalkan? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik arsitektur batunya yang luar biasa? Selamat datang di Optimis Selalu, channel yang akan membawa kamu menjelajahi sejarah dengan semangat positif dan rasa penasaran yang tak ada habisnya. Untuk memahami Petra, kita harus kembali ke sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu, sebuah suku nomaden Arab bernama Nabatean tiba di wilayah ini. Mereka bukan sekadar suku biasa. Bangsa Nabatean adalah para pedagang ulung yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah super sibuk yang menghubungkan Arab Selatan dengan Mediterania. Menurut UNESCO, lokasi Petra ini sangat jenius. Kota ini terlindungi secara alami oleh tebing-tebing curam, namun tetap memiliki akses ke sumber air bawah tanah yang vital. Keahlian utama bangsa Nabatean adalah pengelolaan air. Mereka membangun sistem hidrolik yang luar biasa canggih termasuk saluran air, bendungan, dan tangki penampungan raksasa. Inilah yang memungkinkan kota ini berkembang pesat di tengah gurun yang terkenal kering kerontang. Fakta menarik nih, nama Petra sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu. Tapi bangsa Nabatean punya nama sendiri untuk kota mereka, yaitu Rakhmu, yang artinya berwarna merah, merujuk pada warna khas batu pasirnya yang menakjubkan. Puncak kejayaan Petra terjadi antara abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Pada masa ini, Petra bukan hanya pusat ekonomi, tapi juga pusat kebudayaan yang sangat makmur dan berpengaruh. Dan kalau kita bicara soal Petra, kita tidak bisa melewatkan bangunan paling ikoniknya, Al-Hasner, atau yang lebih dikenal sebagai The Treasury. Banyak yang salah kaprah mengira ini adalah tempat penyimpanan harta karun, mungkin karena namanya. Tapi menurut National Geographic, kemungkinan besar Al-Hasner adalah sebuah makam kerajaan yang megah atau sebuah kuil suci. Lihat saja ukirannya yang super rumit. Di sana kita bisa melihat pengaruh dari berbagai budaya, mulai dari Yunani, Romawi, Mesir, hingga Persia. Ini adalah bukti nyata bahwa Petra benar-benar menjadi persimpangan peradaban dunia pada masanya. Tapi Petra bukan cuma Al-Hasner, ada juga Ad-Deir atau The Monastery. Bangunan raksasa setinggi 50 meter ini letaknya di puncak bukit, dan untuk mencapainya, kita harus mendaki sekitar 800 anak tangga. Para arkeolog sampai sekarang masih berdebat tentang fungsi sebenarnya, apakah ini kuil, makam, atau tempat pertemuan penting. Meski sudah banyak yang kita ketahui, Petra masih menyimpan begitu banyak misteri besar yang belum terpecahkan. Salah satunya, berapa banyak lagi makam, kuil, dan bangunan lain yang masih terkubur di bawah tanah? Menurut BBC dan tim arkeolog dari University of California, lebih dari 85% wilayah Petra belum pernah digali. Bayangkan, apa yang ada di bawah sana? Teknologi canggih seperti LED Eker bahkan telah mendeteksi adanya struktur-struktur masif di bawah permukaan tanah, yang mungkin saja berisi artefak-artefak penting yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah. Ada juga teori tentang sistem air rahasia yang super canggih. Konon, sistem ini mampu mengairi ribuan hektar lahan. Sebuah teknologi yang jauh melampaui zamannya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat kuno bisa menciptakan sistem hidrolik sekompleks itu tanpa bantuan alat-alat modern? Dan tentu saja, misteri yang paling menarik, siapa sebenarnya yang dikuburkan di dalam Al-Hasner? Beberapa ahli percaya bahwa itu adalah makam Raja Artas keempat, seorang penguasa Nabatean yang namanya bahkan disebut dalam Alkitab. Namun, tanpa bukti yang kuat, ini masih menjadi teka-teki besar. Lalu, mengapa kota yang begitu maju dan makmur ini akhirnya ditinggalkan? Sejarah mencatat bahwa serangkaian gempa bumi besar mengguncang Petra pada abad ke-4 dan ke-6 Masehi. Bencana alam ini merusak banyak bangunan dan yang terpenting, menghancurkan sistem pengelolaan air mereka. Pada saat yang sama, jalur perdagangan dunia mulai bergeser. Jalur laut menjadi lebih populer, membuat jalur darat yang dikuasai Petra perlahan kehilangan relevansinya. Selama berabad-abad setelah itu, Petra seolah lenyap dari peta dunia.
kota ini nyaris dilupakan. Hanya dikenal oleh suku Baduy setempat yang tinggal di sekitarnya, hingga pada tahun 1812. Seorang penjelajah asal Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt melakukan sebuah misi nekat. Ia menyamar sebagai seorang pedagang muslim untuk bisa mendapatkan kepercayaan suku lokal dan masuk ke kota terlarang itu tanpa dicurigai. Ia berhasil. Burckhardt menjadi orang Eropa pertama yang melaporkan kembali keberadaan kota yang hilang ini ke dunia barat. Menurut histori, penemuannya ini benar-benar mengguncang dunia arkeologi saat itu. Penemuan Petra memicu gelombang eksplorasi besar-besaran di Timur Tengah, membuka mata dunia akan peradaban-peradaban kuno yang luar biasa. Pada tahun 1985, UNESCO secara resmi menetapkan Petra sebagai situs warisan dunia, mengakui nilai sejarah dan budayanya yang tak ternilai kini. Kota kuno ini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Yordania, menarik lebih dari 1 juta pengunjung setiap tahunnya sebelum pandemi. Namun, popularitas ini juga membawa tantangan baru, erosi alami yang terus terjadi, ditambah dengan polusi dan kerusakan akibat sentuhan tangan manusia menjadi ancaman serius bagi kelestarian Petra. Pemerintah Yordania pun bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk melindungi situs ini. Upaya konservasi dilakukan, termasuk membatasi jumlah pengunjung harian dan menggunakan teknologi pemindaian 3D untuk mendokumentasikan setiap inci batu dengan detail yang luar biasa, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zeidan Kafafi, seorang arkeolog terkemuka dari Yordania. Petra bukan hanya milik Yordania, ia adalah milik seluruh umat manusia. Kisah Petra mengajarkan kita begitu banyak hal, tentang kecerdasan manusia yang tak terbatas, tentang ketahanan sebuah budaya di tengah tantangan alam, dan tentang keindahan luar biasa yang bisa lahir dari kesederhanaan batu dan tekad di tengah gurun yang keras. Nenek moyang kita mampu menciptakan sebuah mahakarya abadi yang masih menginspirasi kita semua hingga hari ini. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah ide, tekad yang kuat, dan semangat kolaborasi. Karena dari sanalah peradaban-peradaban besar di dunia ini lahir. Jika kamu suka video ini dan merasa tercerahkan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan petualangan sejarah seru berikutnya dari kami. Apa misteri sejarah lain yang ingin kita eksplorasi bersama? Tulis idemu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, tetap optimis selalu.